Di sebuah desa sederhana, berdiri rumah kayu bercat putih yang mulai memudar. Di rumah itu tinggal 3 orang. Seorang ibu tua bernama Maksamin, anak lelakinya Budi, dan sang menantu Rani. Dari luar, rumah itu tampak harmonis, seperti keluarga kecil pada umumnya. Tetangga yang lewat sering melihat Budi berangkat kerja dengan motor tuanya. Disambut senyum tipis dari ibunya di teras. Namun, siapa sangka, di balik senyum itu tersembunyi perasaan pilu yang tak pernah diungkapkan. Maksamin, seorang wanita renta berusia hampir 70 tahun, sudah lama hidup menjanda. Tubuhnya kurus, kulit keriputnya menandakan perjalanan panjang kehidupan. Meski begitu, wajahnya tetap teduh. Ia selalu mencoba sabar, meski kesehatannya sudah menurun. Kadang lututnya bergetar saat melangkah. Kadang dadanya sesak saat terlalu banyak bekerja. Namun ia tak pernah mengeluh. Sebab baginya rumah tangga anaknya harus tetap dijaga, walau dengan sisa tenaga. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Maksamin sudah terbangun. Ia berjalan perlahan ke dapur, berusaha menyiapkan sarapan sederhana. Kadang hanya nasi sisa semalam yang dihangatkan, kadang bubur dari beras seadanya. Tapi seringkali, Rani, menantunya, datang dan mengambil alih dapur. Bukan untuk memasakkan ibunya, melainkan hanya untuk dirinya sendiri. "Mak, jangan repot-repot masak. Saya nanti aja yang urus," kata Rani suatu pagi dengan nada datar. Maksamin tersenyum, berharap menantunya akan memasak lebih banyak agar mereka bisa makan bersama. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rani hanya memasak mie instan 1 porsi untuk dirinya sendiri, lalu membawanya ke kamar sambil menonton ponsel. Maksamin kembali duduk di dapur, menatap panci kosong, menahan rasa lapar dengan meneguk air putih. Budi, sang anak, sebenarnya tidak pernah tahu kejadian ini. Ia berangkat kerja pagi-pagi sekali sebagai kuli bangunan. Pekerjaan itu membuatnya jarang di rumah. Ia percaya bahwa istrinya, Rani, akan merawat ibunya dengan baik. Dalam pikirannya, 2 perempuan yang ia cintai bisa saling melengkapi, seorang istri yang mendampingi, dan seorang ibu yang mendoakan. Tapi kenyataan jauh berbeda. Kepercayaan itu justru membuat Maksamin sering menahan perut kosong, karena menantunya enggan berbagi makanan. Tetangga terkadang memperhatikan gelagat aneh. Maksamin sering duduk sendiri di teras. "Ya, kayak lemes gitu," bisik seorang ibu pada tetangga lain. Namun tak ada yang berani menegur langsung. Mereka hanya bisa berprasangka baik. Mungkin Maksamin sedang sakit, atau mungkin sedang puasa sunnah. Padahal kenyataannya, ia sering menahan lapar karena tidak diberi makan oleh menantunya sendiri. Meski begitu, hati seorang ibu selalu penuh kesabaran. Saat sore hari tiba, Maksamin tetap menyambut Budi dengan senyum. Ia berusaha menutupi rasa laparnya agar anaknya tidak khawatir. "Gimana kerjaanmu, Nak?" tanya Maksamin lembut, meski suaranya serak karena seharian hanya minum air putih. "Alhamdulillah, Mak. Capek, tapi rezeki masih ada. Mak udah makan?" tanya Budi. Maksamin mengangguk kecil. "Udah, Nak." Padahal kenyataannya, ia belum makan apapun sejak pagi. Hari demi hari berlalu seperti itu. Dari luar, keluarga ini terlihat tenang. Tapi dalam rumah ada luka yang diam-diam tumbuh. Maksamin menelan semua kesedihan seorang diri. Ia memilih diam, karena tak ingin rumah tangga anaknya retak hanya gara-gara dirinya. Ia percaya, kesabaran akan membawanya pada kebaikan. Namun sayangnya, kesabaran seorang ibu seringkali disalahartikan sebagai kelemahan oleh menantunya. Inilah awal dari sebuah cerita penuh air mata, di mana seorang ibu yang lapar harus menahan perih, sementara menantunya menikmati kenyamanan tanpa peduli. Sebuah awal yang kelak menjadi sebab datangnya azab yang tak bisa dibendung. Hari-hari berikutnya, suasana rumah semakin terasa berbeda. Rani, sang menantu, mulai memperlihatkan sikap yang lebih dingin terhadap Maksamin. Kalau dulu masih ada senyum basa-basi, kini wajahnya kerap masam setiap kali berhadapan dengan ibu mertuanya. Bahkan langkah kakinya di lantai kayu rumah sering diiringi suara sandal yang diseret. Tanda hatinya penuh kekesalan. Pagi itu,
Perut Mak Samin keroncongan. Ia baru selesai menyapu halaman dengan tubuh yang sudah renta. Peluh bercucuran di dahi, sementara lututnya bergetar menahan sakit. Ia masuk ke dapur dengan harapan ada makanan yang bisa dimakan. Di atas meja hanya ada nasi sisa semalam. Sudah agak kering. Dengan sabar, ia mencoba menghangatkan. Tiba-tiba, Rani datang dengan wajah tidak bersahabat. "Mak, jangan dipanaskan. Nasi itu buat saya siang nanti. Kalau Mak mau makan, tunggu aja Budi pulang bawa lauk," katanya ketus. Mak Samin terdiam. Hatinya terasa ditusuk. Tapi ia tetap tersenyum kecil. "Mak cuma mau sedikit. Nak, perut Mak lapar." Suaranya lirih. Rani mendengus, mengambil piring, dan membawa nasi itu ke kamarnya. Tinggallah Mak Samin berdiri di dapur yang sunyi, menatap panci kosong. Sejak hari itu, perlakuan Rani makin jelas. Ia jarang sekali memasak untuk mertua. Kalau masak, hanya untuk dirinya sendiri. Kalau belanja, ia membeli lauk sedikit. Bahkan kadang hanya untuk dirinya dan suami. Untuk Mak Samin, tidak ada bagian khusus. Kalau mau makan, ya makan aja sisa. "Jangan manja. Saya juga capek ngurus rumah," ujar Rani suatu kali sambil memainkan ponselnya. Budi, suami Rani sekaligus anak Mak Samin, tidak tahu sama sekali. Setiap kali pulang kerja, ia melihat ibunya duduk di kursi bambu dengan senyum tenang. Ia tak menyadari kalau senyum itu hanyalah tirai yang menutupi kenyataan pahit. Mak Samin tidak pernah berani mengadu. Dalam hatinya, ia takut Budi berselisih dengan istrinya. Baginya, rumah tangga anaknya harus dijaga, meski harus mengorbankan perut dan air matanya sendiri. Tetangga mulai memperhatikan perubahan. Beberapa kali ada yang melihat Mak Samin duduk di teras dengan pandangan kosong. "Kayaknya Mak Samin sering gak makan, ya? Badannya tambah kurus," bisik seorang ibu pada temannya. Namun, mereka tak berani ikut campur, karena tahu masalah rumah tangga adalah hal yang sensitif. Konflik semakin jelas ketika suatu sore, Rani memesan makanan dari luar. Ia membawa masuk ayam goreng dan nasi kotak, lalu makan lahap di depan televisi. Bau harum menyebar ke seluruh rumah. Mak Samin yang sedang duduk di kursi bambu hanya bisa menelan ludah. Ia berharap Rani akan mengajaknya makan bersama. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. "Mak jangan lihat-lihat gitu, bikin gak enak makan aja," kata Rani dengan nada sinis. Ia lalu menutup pintu kamar sambil membawa makanannya masuk. Air mata Mak Samin menetes pelan. Ia menatap ke langit-langit rumah sambil berbisik. "Ya Allah, kuatkan hati hamba MU ini. Jangan biarkan anakku tahu penderitaan ini. Biarlah hanya Engkau yang tahu rasa laparnya seorang ibu tua." Dari sinilah benih konflik makin tumbuh. Satu sisi ada mertua yang sabar, menahan lapar dan sakit hati. Di sisi lain ada menantu yang semakin durhaka, tidak pernah menghargai. Dan di tengahnya ada Budi, anak lelaki yang masih buta akan keadaan. Situasi ini seperti bara api kecil yang sebentar lagi akan menyulut kobaran besar. Hari itu matahari bersinar terik. Udara siang di desa begitu panas, membuat tenggorokan cepat kering. Mak Samin yang sudah renta merasa sangat lemas. Sejak pagi ia belum makan apapun. Hanya meneguk air putih dari kendi tanah liat. Perutnya bergejolak. Tubuhnya gemetar menahan lapar. Dengan langkah gontai, ia masuk ke dapur, berharap masih ada sisa makanan. Sayangnya, di meja hanya ada sebuah panci kecil. Ketika dibuka, isinya hanyalah nasi keras yang sudah dingin. Mak Samin mencoba mengambil sedikit, berniat menghangatkannya. Namun sebelum ia sempat menyalakan kompor, Rani masuk dengan wajah ketus. "Mak, jangan diambil ya. Itu nasi buat saya nanti sore," katanya sambil menutup panci dengan kasar. Mak Samin kaget. Tangannya yang gemetar terhenti. "Mak cuma mau sedikit. Nak, cuma buat ganjal perut," ucapnya pelan. Rani melotot. "Kan saya sudah bilang, tunggu aja Budi pulang. Kalau Mak lapar, minum air dulu." Kalimat itu menusuk hati seorang ibu. Mak Samin terdiam, matanya berkaca-kaca. Namun Rani tak peduli.
Ia malah mengambil telur, menggorengnya cepat, lalu membawa sepiring nasi hangat dengan telur dadar ke ruang tamu. Aroma harum menyebar ke seluruh rumah, membuat perut Mak Samin semakin keroncongan. Dengan sabar, Mak Samin mencoba mendekati. "Rani, boleh Mak minta sedikit lauknya?" Tanyanya lirih, hampir berbisik. Namun jawaban yang datang justru semakin menyakitkan. "Mak, jangan manja. Saya ini capek ngurus rumah, capek ngurus Budi. Masa harus mikirin Mak terus?" Bentar Rani sambil mendorong piring ke arah dirinya. Tangis Mak Samin pecah. Ia mundur perlahan, lalu kembali duduk di kursi bambu tua di teras. Sambil menahan isak, ia menatap ke jalan desa yang sepi. Air matanya menetes, bercampur dengan peluh di wajah tuanya. Hatinya remuk, bukan karena lapar, melainkan karena dihina oleh menantu yang seharusnya jadi anak sendiri. Tetangga yang lewat melihatnya. "Mak, nggak apa-apa? Dari tadi saya lihat Mak nangis." Sapa seorang ibu muda. Mak Samin buru-buru menghapus air matanya. "Nggak apa-apa, Nak. Cuma sakit kepala sedikit." Ia berbohong demi menjaga nama baik keluarganya. Dalam hatinya, ia tidak ingin aib menantunya tersebar. Ia lebih memilih menanggung sendiri luka itu. Sementara itu, di dalam rumah, Rani makan dengan lahap. Nasi, telur, dan sambal ia santap dengan nikmat. Seakan tidak ada hati yang hancur di luar sana. Sesekali ia menyalakan televisi, tertawa kecil melihat acara komedi. Dunia baginya terasa ringan, sementara mertuanya duduk menahan lapar dengan tubuh lemah. Menjelang sore, Budi pulang kerja. Ia melihat ibunya duduk di teras. "Mak, gimana kabarnya? Udah makan belum?" tanya Budi sambil menaruh helm. Mak Samin tersenyum kecil, meski perutnya kosong. "Udah, Nak. Tadi makan sedikit." Budi percaya begitu saja. Ia lalu masuk rumah dan melihat istrinya sedang membereskan piring. "Terima kasih ya, Ran. Udah masakin," katanya polos. Rani tersenyum manis di depan suaminya, seolah-olah tadi tidak ada apa-apa. Hari-hari berikutnya perlakuan itu terus berulang. Rani makan enak, sementara Mak Samin hanya bisa menatap. Kadang jika meminta, Rani malah membentaknya. Bahkan suatu kali, ketika Mak Samin diam-diam mengambil sepotong tempe goreng di dapur, Rani langsung marah. "Mak, jangan ambil sembarangan. Itu buat saya. Kalau mau makan, bilang aja ke Budi. Jangan nyuri kayak gini," teriaknya. Mak Samin terpukul. Ia merasa hina, dituduh mencuri di rumah anaknya sendiri. Ia menangis terseduh-seduh, sementara Rani menutup pintu kamar dengan kesal. Sejak saat itu, luka di hati Mak Samin semakin dalam. Ia benar-benar merasakan durhaka yang nyata dari menantunya. Di balik itu semua, doa seorang ibu terus terucap. "Ya Allah, sabarkanlah aku. Jika ini ujian MU, aku terima. Tapi jangan biarkan anakku Budi buta selamanya. Tunjukkan kebenaran pada waktunya." Benih durhaka kini sudah tumbuh menjadi nyata. Rani semakin kasar, semakin tidak peduli, bahkan semakin berani merendahkan ibu mertuanya. Sementara Mak Samin hanya bisa diam, berdoa, dan menahan perih. Semua ini menjadi awal dari datangnya azab yang perlahan tapi pasti mendekat. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Mak Samin. Usianya yang sudah lanjut membuat tubuhnya ringkih. Kaki dan tangannya mulai sering gemetar. Napasnya terengah kalau terlalu lama berdiri. Namun meski tubuhnya lemah, hati seorang ibu selalu berusaha tabah. Ia tidak pernah mengeluh di hadapan anaknya, meskipun rasa lapar sering membuat tubuhnya hampir roboh. Suatu sore, hujan turun deras. Atap rumah kayu itu bocor di beberapa bagian. Air menetes deras ke dalam ember. Mak Samin duduk di kursi bambu, menatap rintik hujan sambil menahan dingin. Perutnya kosong sejak pagi, hanya diisi secangkir teh pahit. Dari dalam kamar terdengar suara Rani tertawa kecil menonton ponsel, sambil ngemil gorengan yang ia beli dari warung depan. Bau gorengan itu menusuk hidung Mak Samin, membuat rasa laparnya semakin perih. Dengan hati-hati, Mak Samin berdiri, mendekati kamar. "Rani,
Bolehkah Mak minta satu saja gorengannya? Buat ganjal perut. Ucapnya lirih. Namun jawaban yang keluar sangat menusuk hati. Aduh Mak, ini buat saya. Mak jangan terus-terusan minta. Saya juga manusia, punya hak buat nikmatin hidup, kata Rani ketus, lalu menutup pintu kamar dengan keras. Mak Samin terdiam. Air matanya menetes deras, bercampur dengan suara hujan di luar. Ia melangkah pelan kembali ke kursi bambu, lalu menangis dalam diam. Tidak ada yang tahu betapa perihnya hati seorang ibu tua yang diperlakukan seperti itu. Tangannya bergetar, bibirnya berdoa lirih. Ya Allah, ampunilah menantuku. Jangan kau timpakan dosa ini padanya, meski hatiku hancur. Keesokan harinya, tetangga melihat Mak Samin duduk di teras dengan wajah pucat. Mak Samin, sudah sarapan belum? Tanya seorang ibu. Mak Samin tersenyum kecil, menutupinya dengan kata-kata sederhana. Sudah, Nak. Mak barusan makan singkong rebus. Padahal kenyataannya, ia belum makan apa-apa sejak kemarin sore. Tetangga saling berpandangan. Mereka mulai merasa iba, tapi tak berani ikut campur terlalu jauh. Kasihannya, padahal Bu Rani itu kelihatannya orangnya rajin kalau di luar rumah. Tapi kok Mak Samin makin kurus? Bisik seorang bapak pada istrinya. Di malam hari, luka hati itu makin terasa. Mak Samin mendengar suara Budi dan Rani bercengkrama di kamar. Suara tawa kecil bercampur dengan obrolan ringan. Ia tersenyum sendiri, bahagia melihat anaknya bisa tertawa, tapi di saat yang sama hatinya menangis. Ia tahu, menantunya yang terlihat manis di depan Budi adalah orang yang membuatnya menderita setiap hari. Pernah suatu kali, saat Mak Samin tak tahan menahan lapar, ia mencoba mengambil sepotong pisang dari meja. Baru saja ia mengupasnya, Rani keluar dari kamar dan langsung menegur. Mak, itu kan buat saya. Bisa nggak sih Mak nggak serakah? Katanya dengan nada tinggi. Mak Samin terdiam, menatap pisang di tangannya, lalu mengembalikannya ke piring. Ia tersenyum kaku, berusaha menahan tangis. Ketika malam semakin larut, Mak Samin duduk di sajadah usang. Ia mengangkat tangan dengan gemetar. Ya Allah, jangan biarkan anakku malu karena menantunya. Kalau memang ini ujian, berilah aku kekuatan. Tapi tunjukkanlah keadilan MU agar semua orang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Air mata terus mengalir di pipinya, membasahi sajadah. Doa dan tangis itu menjadi saksi bisu dari luka seorang mertua yang dilupakan, dikhianati, dan dihina di rumahnya sendiri. Luka ini semakin dalam, dan tanpa disadari, doa seorang ibu yang terzalimi perlahan mengetuk pintu langit. Hari semakin berganti. Namun perlakuan Rani terhadap ibu mertuanya bukannya membaik, malah semakin kasar. Bukan hanya di dalam rumah, ia bahkan mulai berani menunjukkan sikap angkuh di hadapan tetangga. Seolah ia bangga dengan kedudukannya sebagai istri Budi yang bekerja keras. Sementara mertuanya hanyalah beban yang membuat repot. Suatu pagi, Rani berbelanja ke warung depan rumah. Ia membeli lauk, sayur, dan jajanan ringan. Tetangga yang melihat menyapanya ramah. Wah, Bu Rani rajin sekali ya. Beli banyak lauk buat keluarga. Rani tersenyum manis. Iya, soalnya suami saya kan kerja keras. Jadi saya harus jaga kesehatan. Kalau cuma makan seadanya, nanti kasihan Budi sakit. Namun ada kalimat tambahan yang keluar tanpa sadar. Lagian kalau mertua MAH, makan apa aja juga cukup. Nggak usah repot-repot. Tetangga yang mendengar hanya saling pandang. Mereka tersenyum kaku, padahal hati mereka kaget dengan ucapan itu. Sejak hari itu, gosip kecil mulai beredar bahwa Rani sering menyepelekan ibu mertuanya. Sore harinya, Rani menyiapkan makan malam. Di meja tersaji nasi putih hangat, ayam goreng, sambal, dan sayur bening. Bau harum menyebar ke seluruh rumah. Mak Samin yang sedang duduk di kursi bambu tersenyum, berharap malam itu bisa makan bersama anak dan menantunya. Namun harapan itu sirna ketika Rani hanya menyiapkan 2 piring. Satu untuk dirinya, satu untuk Budi. Rani, apa Mak bisa ikut makan? Tanya Mak Samin lirih. Rani melirik tajam.
Mak nggak usah ikut. Makanan ini cuma cukup buat saya dan Budi. Kalau Mak mau, besok aja cari singkong atau minta ke tetangga. Kalimat itu menusuk hati Mak Samin dalam-dalam. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata. Saat Budi pulang kerja dan duduk di meja makan, Rani pura-pura berkata manis. Sayang, aku udah masakin ayam goreng buat kamu. Budi tersenyum, tidak tahu bahwa ibunya hanya duduk di kursi bambu, menatap kosong tanpa makanan. Tak hanya itu, Rani juga suka memamerkan makanan enak ke tetangga. Suatu kali, ia membawa sepiring sate ke halaman depan sambil berbicara keras. Alhamdulillah ya, kalau punya suami rajin kerja, kita bisa makan enak tiap hari. Tetangga tersenyum tipis, tapi pandangan mereka jatuh pada Mak Samin yang duduk lemas di teras, hanya meneguk air putih. Kontras yang begitu jelas membuat hati orang lain miris. Kesombongan Rani makin menjadi-jadi. Ia merasa dirinya lebih berhak atas semua kenyamanan. Bahkan pernah suatu kali ia berkata pada temannya, kalau bukan karena saya, mungkin Budi nggak akan betah kerja keras. Saya ini penyemangatnya. Kalau mertua, cuma bisa jadi beban aja. Kata-kata itu menyebar cepat. Jadi bisik-bisik warga kampung. Di malam yang hening, Mak Samin kembali bersujud. Doanya kini bercampur antara sabar dan luka. Ya Allah, aku sudah mencoba ikhlas. Tapi kesombongan menantuku membuat hatiku hancur. Jika memang ada keadilan MU, tunjukkanlah di dunia ini agar semua orang tahu bahwa Engkau Maha Melihat. Tanpa disadari, doa seorang ibu yang terzalimi itu semakin kuat. Kesombongan menantu yang terus ditunjukkan bukan hanya menambah dosa, tapi juga mempercepat datangnya balasan. Dan azab itu kini sudah mulai mendekat, menunggu saat yang tepat untuk membungkam mulut yang penuh kesombongan. Hari itu Budi pulang kerja lebih cepat dari biasanya. Pekerjaan di proyek bangunan selesai lebih awal karena hujan deras yang mengguyur sejak siang. Dengan tubuh basah kuyup, ia masuk rumah membawa plastik berisi sedikit lauk pauk untuk makan malam. Namun saat masuk, ia tertegun melihat suasana rumahnya. Di ruang tamu, ia mendapati ibunya, Mak Samin, duduk di kursi bambu dengan wajah pucat. Tubuhnya tampak lemah, bibirnya kering. Budi segera menghampiri. Mak, kenapa pucat sekali? Udah makan, kan? Tanyanya cemas. Mak Samin tersenyum tipis, berusaha menutupi keadaan. Udah, Nak. Tadi makan singkong rebus. Padahal, tidak ada singkong di dapur. Kalimat itu hanyalah kebohongan kecil seorang ibu agar anaknya tidak khawatir. Namun mata Budi yang teliti melihat sesuatu. Di meja dapur hanya ada piring kotor dengan sisa tulang ayam, dan 2 piring bersih tanpa bekas makanan. Ia mulai curiga. Ran, kamu masak apa tadi siang? Tanya Budi ketika melihat istrinya keluar dari kamar. Rani tersenyum manis. Tadi masak ayam goreng buat kamu. Sayangnya udah habis. Soalnya aku makan sedikit biar nggak basi. Budi mengangguk, meski hatinya terasa aneh. Terus, Mak makan apa? Ya, Mak sudah makan. Katanya tadi sudah kenyang. Jawab Rani cepat, berusaha menutup-nutupi. Malam itu, ketika Budi mandi, ia mendengar suara lirih dari kamar ibunya. Ia berhenti sejenak, mendengarkan. Ternyata ibunya sedang berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, jangan kau salahkan anakku. Ia tidak tahu menantunya memperlakukan aku seperti ini. Aku ikhlas, asal jangan kau beri aib pada keluarga kami. Budi tercekat. Jantungnya berdegup kencang. Ia baru menyadari, ada sesuatu yang selama ini disembunyikan ibunya. Malam itu ia tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan ibunya yang pucat dan doa yang penuh tangis terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya, Budi sengaja berangkat kerja lebih siang. Pura-pura bilang ke istrinya bahwa bosnya meminta lembur sore. Padahal ia ingin mengintai suasana rumah tanpa kehadirannya. Dari luar jendela, ia melihat kejadian yang membuat darahnya mendidih. Mak Samin berjalan pelan ke dapur, membuka panci, dan mencoba mengambil sedikit nasi keras untuk sarapan. Namun Rani langsung masuk dan membentak. Mak, jangan diambil. Itu buat saya.
Kalau Mak lapar, tunggu aja saya pulang dari warung. Mak Samin hanya diam, menunduk, lalu duduk kembali di kursi. Air matanya menetes tanpa suara. Budi tak tahan lagi. Ia masuk dengan wajah marah. Rani, apa-apaan ini? Kenapa kamu nggak kasih makan Mak? Rani terkejut. Wajahnya pucat. Aku cuma jaga makanan biar cukup. Lagian Mak sering bilang sudah makan. Cukup, Rani. Jangan bohong. Aku dengar sendiri doa Mak semalam. Aku lihat dengan mataku hari ini. Kamu tega banget, Ran. Ibuku sendiri kamu biarin lapar. Suasana rumah mendadak tegang. Rani mencoba membela diri. Aku juga capek, Bud. Aku yang ngurus rumah. Aku yang masak. Aku yang belanja. Masa semua harus aku bagi ke Mak terus? Aku juga butuh istirahat. Aku juga manusia. Tapi Budi tidak bisa menerima. Kalau kamu capek, bilang. Kalau kamu lelah, aku bisa bantu. Tapi tega sama orang tua? Itu bukan alasan, Ran. Kamu sudah durhaka. Kamu sudah menyakiti hati ibu yang sudah melahirkan aku. Mak Samin menangis, berusaha menenangkan anak dan menantunya. Nak, jangan marahin Rani. Biarlah semua salahku. Mak sudah tua, sudah enggak berguna. Jangan salahkan dia. Namun justru kalimat itu membuat Budi semakin sakit hati. Ia sadar, ibunya selama ini menutupi luka demi menjaga rumah tangganya. Hari itu menjadi titik balik. Semua kebohongan yang disembunyikan akhirnya terbongkar. Kesabaran seorang ibu, doa yang tak pernah putus, dan mata seorang anak yang akhirnya terbuka. Semua menjadi jalan menuju balasan yang akan datang. Sejak pertengkaran malam itu, suasana rumah menjadi tegang. Budi tidak lagi memandang istrinya dengan rasa percaya yang sama. Ia kecewa, marah, sekaligus sedih. Rani pun semakin murung, tapi bukan karena menyesal, melainkan karena takut rahasianya terbongkar lebih jauh. Namun kesombongan dalam dirinya belum padam. Ia merasa dirinya masih lebih penting daripada ibu mertua yang dianggapnya hanya beban. Hari berikutnya, hujan deras turun sejak pagi. Udara dingin menusuk ke dalam rumah. Mak Samin duduk di kursi bambu, tubuhnya gemetar. Perutnya kembali kosong karena sejak pagi tidak ada makanan. Budi sudah berangkat kerja dengan hati gundah. Ia sebenarnya ingin meninggalkan bekal untuk ibunya, tetapi kehabisan waktu. Ia percaya Rani bisa menjaga. Namun kenyataan berbeda. Rani malah membeli makanan untuk dirinya sendiri. Nasi padang lengkap dengan lauk rendang dan sambal hijau. Bau harumnya memenuhi rumah. Dengan rakus, ia membuka bungkus nasi dan makan di meja. Sementara Mak Samin hanya menatap dari kejauhan. Rani, bolehkah Mak minta sedikit nasi? Perut Mak perih sekali. Pinta Mak Samin dengan suara lirih. Rani meletakkan sendoknya dengan kasar. Mak, jangan ganggu saya. Saya beli ini pakai uang saya sendiri. Kalau Mak lapar, masak aja sendiri. Jangan minta terus sama saya. Perkataan itu membuat hati Mak Samin runtuh. Air matanya menetes tanpa henti. Dengan lemah, ia berjalan kembali ke kursinya. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, jika ini memang takdirku, aku ikhlas. Tapi jangan biarkan kezaliman terus terjadi. Tunjukkanlah kuasa MU." Dan doa itu segera dijawab. Saat sedang asyik menyuap nasi, tiba-tiba Rani tersedak. Suapan besar rendang yang ia telan mendadak tersangkut di tenggorokannya. Matanya membelalak, wajahnya memerah. Ia berdiri terburu-buru, memukul-mukul dadanya. Tapi makanan itu tetap tak turun. Suara aneh keluar dari tenggorokannya, antara batuk, teriak, dan tercekik. Uhuk, uhuk, tolong, tolong aku. Teriak Rani dengan suara parau. Tapi anehnya, lidahnya terasa kaku. Kata-kata berikutnya seolah terputus. Ia ingin bicara, tapi mulutnya tak bisa mengeluarkan suara jelas. Mak Samin terkejut. Dengan panik ia berdiri, meski tubuhnya lemah. Astagfirullah. Rani, apa yang terjadi? Ya Allah, ampunilah menantuku.
teriaknya sambil berusaha menepuk punggung Rani. Namun kondisi semakin parah. Wajah Rani membiru, air matanya mengalir, tangannya gemetar. Teriakan panik terdengar hingga keluar rumah. Tetangga yang mendengar segera berlari masuk. Mereka melihat Rani terhuyung-huyung, berusaha bernapas. Nasi dan rendang berserakan di lantai. Warga berusaha menolong, tapi lidah Rani seakan keluh. Ia tak bisa mengucapkan sepatah kata pun dengan jelas. Hanya suara serak yang putus-putus. "Ya Allah, ini azab," bisik seorang tetangga dengan wajah ngeri. Dia yang sering kasar sama mertuanya, sekarang dibungkam mulutnya. Tak lama, Budi pulang karena hujan membuat pekerjaannya dihentikan. Ia terperanjat melihat kerumunan di rumahnya. Saat masuk, ia mendapati istrinya terduduk di lantai. Wajahnya basah oleh air mata dan sisa makanan, sementara ibunya menangis di sampingnya. "Rani, astagfirullah, apa yang terjadi denganmu?" teriak Budi panik. Tetangga hanya bisa menggeleng, sebagian berbisik, sebagian terdiam. Semua mata tertuju pada Rani yang kini hanya bisa menunjuk-nunjuk tenggorokannya sambil terisak. Mulutnya bergerak, tapi suaranya tidak keluar. Seolah lidahnya terkunci. Hari itu, semua orang menjadi saksi. Azab yang selama ini hanya ditakuti dalam cerita, kini nyata di depan mata. Menantu yang durhaka, yang tega membiarkan mertua lapar, kini dibungkam di hadapan banyak orang. Malam itu, suasana rumah kecil di desa itu berubah mencekam. Setelah kejadian tersedak, Rani tidak lagi bisa berbicara dengan jelas. Lidahnya terasa keluh, suaranya parau. Bahkan untuk sekadar menyebut nama suaminya saja ia harus berusaha keras. Warga yang melihatnya menghela napas panjang. Mereka tahu, ini bukan sekadar kejadian biasa. Ini adalah balasan dari langit atas sikap durhaka yang selama ini ia lakukan. Budi duduk di samping istrinya dengan wajah penuh dilema. Ia masih mencintai Rani, tapi hatinya hancur mengingat betapa kejam istrinya memperlakukan ibunya. "Rani, kalau saja kamu mau hormat pada Mak, mungkin ini semua nggak terjadi," ucapnya lirih. Air matanya menetes. Rani hanya bisa menangis. Tangannya menggenggam lengan Budi seakan memohon ampun, tapi mulutnya tidak mampu mengucapkan kata maaf. Di sudut lain, Mak Samin duduk sambil menatap ke langit-langit rumah. Matanya juga penuh air, namun berbeda dengan yang lain. Ia justru berdoa untuk menantunya. "Ya Allah, jangan kau biarkan menantuku menderita terlalu lama. Ampunilah dosanya meski hatiku terluka. Aku ikhlas, asalkan keluargaku kembali rukun." Betapa mulianya hati seorang ibu, meski telah disakiti, ia masih mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakitinya. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian itu menyebar cepat ke seluruh kampung. Warga berbondong-bondong datang, sebagian ingin menolong, sebagian ingin memastikan kabar. Ada yang berbisik, "Benar kata orang tua dulu, durhaka pada mertua sama saja dengan durhaka pada orang tua sendiri." Ada pula yang menambahkan, "Doa orang yang terzalimi itu cepat sampai ke langit. Lihat saja balasan yang menantu itu terima." Rani kini menjadi bahan pelajaran. Ia yang dulu angkuh dan kasar, kini hanya bisa duduk lemah, menangis tanpa suara. Setiap kali melihat Mak Samin, ia berusaha meraih tangan ibu mertuanya, menciuminya dengan penuh penyesalan. Namun luka yang ia torehkan terlalu dalam. Meski dimaafkan, bekasnya tidak mudah hilang. Budi akhirnya mengambil keputusan. Ia bertekad merawat ibunya dengan lebih sungguh-sungguh. "Mulai hari ini, Mak nggak akan pernah lapar lagi. Aku janji, aku yang akan jaga Mak," katanya sambil menggenggam tangan ibunya. Mak Samin tersenyum, meski wajahnya masih sembab karena air mata. Ia tahu, doa yang ia panjatkan selama ini akhirnya dijawab. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga desa. Mereka menyaksikan langsung bagaimana kesabaran seorang ibu yang dizalimi berbuah keadilan dari Allah. Mereka juga belajar bahwa kemuliaan seorang menantu tidak diukur dari seberapa banyak ia bisa menyenangkan suami, melainkan seberapa ikhlas ia bisa menghormati mertua, yang sejatinya adalah orang tua kedua. Hari-hari berikutnya, Rani hidup dalam penyesalan. Meski lidahnya tidak lagi fasih,
Ia berusaha menunjukkan perubahan lewat perbuatan. Ia mulai rajin memasakkan makanan untuk Mak Samin, membantu membersihkan rumah, dan berhenti bersikap kasar. Namun semua itu dilakukan dalam diam, tanpa banyak bicara, karena lidahnya sudah dibungkam. Akhir cerita ini bukan sekadar tragedi, melainkan peringatan bahwa durhaka pada mertua bukan hal sepele. Bahwa doa seorang ibu, meski hanya diucapkan dalam hati yang terluka, mampu mengguncang langit dan mendatangkan balasan yang nyata. Dan bahwa kesombongan manusia, cepat atau lambat, pasti akan tumbang oleh keadilan Tuhan. Maka, siapapun yang mendengar kisah ini, ambillah hikmahnya. Hormatilah mertua sebagaimana kita menghormati orang tua sendiri. Jangan biarkan kesombongan menutup hati, karena balasan bisa datang kapan saja. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata paling tajam, bisa membawa berkah, tapi juga bisa membawa azab.